Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wa jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Shalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa huwal qail al-mu'min mir'atul mu'min idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Amma ba'du al-mukarramun, para ahbabi yang saya semua cintai, uhibbukum fillah, yang semua saya cintai karena Allah, yang semua saya doakan, mulai dari guru kita al-mukarram Bapak Profesor Dr. Ahmad Khalif, di samping beliau ada sahabat saya Dr. Abdul Rauf, ada Kak Salman ya. Kak Salman ini semakin banyak jenggotnya yang putih ya. Dia perlu banyak makan barongko supaya mengurangi kegetiran-kegetiran dan kepahitan. Makan yang manis-manis ya. Manis sesuai bahasa. Harus. Nah, di sini ada Dr. Andi Adrus, di samping saya juga seorang yang saya tahu karena muhibbanil khair, orang yang selalu mencintai kebaikan dan ingin supaya seluruh alumni Al-Azhar di Sulawesi Selatan itu bisa bergerak semua, berkolaborasi untuk menghadirkan manfaat yang maksimal untuk masyarakat dan umat. Ada juga para syekhat ya, itu syekhoh kita, ada Profesor Dr. Amra dan para doktorah ya, yang kherija semua yang hadir di sini, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Ada dari BSI juga, teman-teman BSI terima kasih atas kehadiran. Ada juga dari aliansi Lombok Sasak, yaitu itu dia asli aliansi Lombok Sasak. Ya, jadi ternyata alhamdulillah berkat keramahan dan keikhlasan ya, kelapangan hati dari saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sulawesi, alhamdulillah di sini ternyata ada ratusan ribu ternyata. Ya, masyarakat yang berasal dari NTB, baik itu berasal dari Lombok maupun dari Sumbawa dan Bima. Alhamdulillah. Mewakili semua ya al-muqimun ya. Bukan mustautinun. Mustautinun bahasa Arab itu repot gitu. Itu urusan Israel sama Palestina mustautinun. Jadi al-muqimun ya wal muhajirun yang dari NTB, saya nyampaikan kepada bapak-bapak dan seluruh saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, jazakumullah khairan katsira ala istiqbalikum wa ala rahabati sudurikum. Terima kasih atas kelapangan hati, kebaikan dan kerjasama sehingga alhamdulillah masyarakat yang dari NTB yang di Sulawesi berkiprah di beragam ranah perkhidmatan. Alhamdulillah. Puji dan syukur pada hari ini kita bisa duduk bersama. Duduk bersama itu barang mahal hari ini. Karena kadang walaupun kita punya 1001 asya mushtarakah ya, tajma'na ya, wa tuwahidna, tapi kadang karena satu perbedaan, dua perbedaan, tiga perbedaan pandangan ya, beberapa perspektif dalam melihat satu masalah, kita jadi susah duduk bersama. Nah, ini menurut saya hal yang paling utama yang perlu kita syukuri hari ini, bahwa alhamdulillah kita khirijul Azhar di Sulawesi Selatan ini ya, dengan latar belakang intimaat baik itu tanzimiyah ataupun hizbiyah atau madrasiyah atau apapun ya, dengan perbedaan latar belakang yang beragam, tapi kita masih mendahulukan semangat persaudaraan sehingga kita bisa duduk bersama di tempat ini, tempat yang alhamdulillah lahir karena perjuangan bersama Bapak Dr. Andi Adrus sama semua teman-teman ICAT ya. Di sini saya yakin ada kontribusi dari semua ya, paling tidak dengan doa, sehingga alhamdulillah kita bisa saksikan bangunan seperti ini. Ini adalah tempat sekretariat yang pertama yang saya saksikan di Indonesia, yang memang dibangun milik sendiri, dan alhamdulillah ada embrio untuk suatu aktivitas ekonomi yang produktif ya. Di situ ada tulisannya ICAT Mart, menjual kebutuhan harian Anda.
Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi wahani ukum wa wahani una jami'an ya. Saya mentahniah antum semua dan kita mentahniah diri kita juga semua. Karena bagian juga dari izzah orang beriman itu adalah dia bisa menghargai dirinya. Dia tahu bahwa dirinya berharga. Dia tahu bahwa dia memiliki risalah dalam kehidupan. Sehingga dengan kesadaran itu dia berusaha memberikan yang terbaik. Alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar ya. Ya antum a'lam ini. Apalagi di sebelah saya ada Profesor Dr. Syekh Ahmad Ghalib. Tidak mungkin lah kita ngomong macam-macam. Beliau ini ghalib. Wa kullu man haulahu maghlub. Enggak usah berani gitu. Kita nggak berani ngomongnya ghalib. Ada Syekhuna al-Ghalib. Jadi kita sudah tidak bisa ngomong panjang-panjang. Tapi intinya adalah mari kita syukuri nikmatul ukhuwah ini ya teman-teman semua ya. Pokoknya intinya kita usahakan untuk kita bisa selalu melakukan perjumpaan, untuk bisa duduk bersama, untuk bisa bermajelis. Boleh organisasi kita beda, boleh juga bahkan pandangan-pandangan keagamaan dalam juz'iyatnya. Kalau dalam kulliyatnya saya yakin tidak ada perbedaan pandangan karena kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, apalagi Al-Azhar itu wasatiyatul Islamnya kuat sekali. Atau mungkin dalam pandangan politik, apalagi 2024 sebentar lagi itu pilpres, pileg dan pil-pil itu. Nah, bisa jadi mungkin ada perbedaan, tapi itu tidak boleh menjauhkan kita. Itu saja yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Karena saya melihat terlalu banyak ya, sesuatu yang semula kokoh, sesuatu yang semula ada di situ kekompakan, kekuatan, tapi ternyata karena tidak dewasa yang ada di dalamnya dalam menyikapi dinamika, ya, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan segala macam, maka akhirnya buhul persaudaraan itu menjadi merenggang, terlepas dia. Karena itu saya berharap mudah-mudahan ini bisa terus dikokohkan. Lalu di sini saya saksikan BSI terus bantu ya. Tadi Dr. Andi Adrus bilang ada yang bocor-bocor. Masa yang bocor-bocor urusan BSI? Malu BSI kalau yang bocor-bocor gitu. Kalau yang bocor-bocor itu urusan gampang, kita nanti urus itu. BSI itu ngurus yang lebih besar dari itu. Nah, tolong disampaikan ke Pak RO ya, Pak Head of Regional ya, supaya tolong ya ICAT dijadikan sebagai mitra untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan syariah di Sulawesi Selatan. Kalau kita bicara ekosistem itu kan berarti adalah al-asya'ul mukhtalifah allati yu'athiru ba'duha ba'dha, yaitu segenap perangkat, baik itu tangible maupun intangible, baik itu mahsus atau mar'i, dilihat ataupun tidak dilihat, ya, hal-hal yang satu sama lain itu saling mempengaruhi. BSI dia adalah satu institusi keuangan, punya aset besar, ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ekosistem bukan hanya institusi yang kuat, tapi ekosistem di situ juga ada kesadaran kolektif yang terbangun dari literasi. Bagaimana kita memahami berekonomi yang sehat, bagaimana kita memahami berekonomi yang membawa keberkahan untuk semua. Nah, karena itu hal-hal yang terkait dengan membangun ekosistem keuangan syariah, di mana salah satu jangkarnya diharapkan BSI di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, saya minta supaya ICAT dijadikan sebagai mitra strategis ya, disampaikan ke Pak. Karena ya semua silahkan, mau kita bicara sumber daya manusia ya, dari sisi misalnya pemahaman keilmuan ya, di sini imam-imamnya semua di ICAT ya, dari A sampai Z tentang ekonomi Islam sudah khatam semua. Lalu kemudian dari sisi keumatan juga, ICAT ini adalah himpunan di dalamnya para duat, para da'iyah yang terjun langsung mengetahui dan merasakan denyut nadi umat setiap saat.
Demikian pula dari sisi kredibilitas sosial, kiprah keorganisasian. Jadi tidak salah dan justru sangat tepat kalau BSI itu menjadikan ICAT sebagai mitra strategis. Terakhir ingin saya sampaikan tentang keislaman, kebangsaan. Mungkin waktunya tidak pas ya, dan ya ini kan ada syekhna di sini, semua lah sudah mengerti semua. Tapi kalau boleh saya ingin menyampaikan secara sangat ringkas ya beberapa hal yang menjadi concern dari Al-Azhar. Saya sudah sampaikan di beberapa tempat, tapi saya ulangi sebagai amanah saya ya, bahwa Al-Azhar itu kalau kita lihat ya, dari kiprah baik sebagai katakanlah institusi pendidikan maupun sebagai marja'iyah diniyah ya, sebagai referensi agama Islam di dunia, itu memfokuskan pada beberapa hal. Ada, saya catat itu paling tidak ada 3 yang terkait dengan isu-isu keagamaan atau keislaman. Pertama adalah taftid al-fikril mutatarrif. Bagaimana mempreteli pemikiran yang ekstrim. Al-fikru la yuwajahu illa bil fikr. Pemikiran itu harus direspon juga dengan pemikiran. Karena itu kita para alumni ini, kita bukan penegak hukum. Maka kita bukan dalam ranah tangkap ini, tangkap itu, bukan. Kita bukan penegak hukum. Tapi kita adalah doa. Kita adalah mufakkirun. Kita adalah para alumni Al-Azhar yang ketika berhadapan dengan pemikiran-pemikiran ekstrim itu, maka tugas kita adalah menunjukkan ya, dan menjelaskan ya, al-manhajul wasati itu kayak apa. Tugas kita menarik ke tengah pemikiran, berjumpa di tengah. Dan itu yang sering dipesankan oleh Syekhul Azhar. Yang kedua adalah tajdid al-khitab ad-dini atau al-fikr ad-dini, yaitu memperbaharui pemikiran keagamaan. Nah, dalam konteks ini yang sering disampaikan oleh Syekhul Azhar adalah nahnu nuqaddirut turath walakin la nuqaddisuhu. Kita itu memuliakan turath, para ulama kita, tapi kita tidak mensakralkannya. Artinya kita hari ini membaca turath itu dengan pandangan, dengan hati yang baik, yang ikhlas, tapi juga dengan objektivitas ya, melihat turath itu yang di dalamnya ada pergulatan pemikiran ya, ada pengaruh-pengaruh dari apa yang terjadi pada masa itu, baik sosial, politik, dan segala macam, sehingga bisa jadi tidak 100% bisa sepenuhnya dipraktekkan untuk zaman kita. Jadi nuqaddirut turath walakin la nuqaddisuhu. Kemudian yang ketiga yang menjadi concern Al-Azhar juga adalah dhawabitul ifta, dhawabitul fatwa wal ifta. Bagaimana agar juru bicara Islam, yaitu para dai, tahu persis tanggung jawabnya. Tidak gampang mengeluarkan pandangan-pandangan hukum di tengah masyarakat, kecuali yang bisa benar-benar dia pertanggungjawabkan. Dan bahkan kalau ya ini Dr. Abdul Rauf sebenarnya yang bisa menjelaskan dari A sampai Z ya, kan tidak semua faqih itu bisa menjadi mufti ya. Dan selalu harus ada ar-rabtu bainan nass wal waqi' dan seterusnya yang panjang dijelaskan oleh para ulama kita. Imam Syafi'i juga bisa berfatwa ketika sudah mendapatkan ijazah dari gurunya Abu Muslim Az-Zanji kalau tidak salah ya. Jadi tidak boleh semata karena kita membaca kitab lalu kemudian kita keluar ke tengah umat lalu kita menjadi ahli fatwa di tengah umat. Jadi banyak hal yang terkait dengan ini, dan ICAT saya pikir bapak-bapak dan saudara-saudara ahbabi sekalian memiliki banyak sekali tokoh yang bisa menjelaskan dan mendudukkan hal ihwal tentang fatwa dan pandangan keagamaan di tengah masyarakat. Saya menyimak dari penyampaian Syekhul Azhar. Salah satu yang saya tangkap dari beliau adalah bahwa masa depan agama kita, agama Islam ini, tidak ditentukan dari teks-teks keagamaan.
Jadi masa depan Islam bukan ditentukan dari ayat-ayat Quran dan hadis, tetapi masa depan Islam ditentukan dari para juru bicara agama yang membahasakan agama kepada manusia. Kalau dia membahasakannya dengan bahasa yang membuat orang tidak suka, maka agama akan ditinggalkan. Kalau dia hadir bukan dengan solusi, tapi justru memprovokasi, maka agama akan distigma dengan stigma yang negatif. Nah, pesan dari Syekhul Azhar ini menurut saya penting ya untuk kita ingat dan kita suarakan ke tengah masyarakat agar semangat keberagamaan kita ini dapat mengalir menuju kepada sesuatu yang pada akhirnya akan memperkuat kita juga sebagai satu bangsa. Tidak boleh kita pertentangkan antara semangat keagamaan dan kebangsaan. Jangan sampai kita mengalirkan semangat keagamaan, tapi kemudian ujungnya adalah meruntuhkan sendi-sendi kita sebagai bangsa. Kalau seperti itu, bahaya kita. Kita akan kehilangan sesuatu yang paling berharga, yang orang Irak, orang Libya, orang Afghanistan, orang Syria sudah kehilangan itu. Kita tidak boleh kehilangan itu, karena itu sekali lagi ahbab sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, mari kita bergandeng tangan, kita jaga bersama supaya Risalatul Azhar Wasatiyatul Islam yang dibawa oleh Al-Azhar ini bisa terus menjadi mainstream pemikiran dan pengamalan keagamaan di negara kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Untuk oh ya, calon mahasiswa mana? Ada calon mahasiswa orang tua, masya Allah. Kita doakan ya, mudah-mudahan. Mesir itu kalau ini yang sudah pulang dari Mesir tahu ya, kan udkhul Misr al-Fazayyad gitu ya kan. Masuk saja Mesir, ada 1001 orang kayak kamu gitu. Jadi jangan pernah merasa istimewa kalau masuk Mesir itu. Orang gaya-gaya gitu, nampang-nampang masuk Mesir itu pasti apa ya? Pasti kecewa. Itu adalah baladul farainah gitu. Jadi kalau mau sombong-sombongan itu tempat biangnya orang sombong gitu. Jadi kalau kita bawa sombong kecil-kecilan rugi gitu. Kan nggak usah sombong. Ya. Karena itu kan, ya karena itu kita masuk Mesir itu dengan saya ingin menuntut ilmu gitu. Jadi tidak usah kita ini bersati-hati masuk Mesir itu, ya betul-betul dengan sikap bahwa kita ingin belajar, menggali kebaikan, belajar ilmu, dan mengaji di Al-Azhar. Dan kalau kita bisa menempatkan diri di Mesir itu seperti maktabah maftuhah. Ya. Mesir itu adalah perpustakaan terbuka. Semuanya sumber pembelajaran. Sampai orang Mesir yang sarapan makan bawang pagi-pagi itu juga sumber pembelajaran. Dia tenang saja makan bawang. Kalau kita kan banyak pertimbangan kok pagi-pagi makan bawang gitu. Jadi dengan segala macam lah ya, hal ihwal yang ada di Mesir, bagaimana khifat damihim gitu ya, bagaimana kesukaan mereka untuk bercanda. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat di Mesir ya, ini yang bagi yang akan berangkat ke Mesir. Di dalam Mesir itu ya, bagaimanapun yang muncul yang kita lihat, tapi jauh di dalamnya itu qiyam Islamiyah itu nggak bisa tercabut. Jadi nilai esensi Islam itu sudah menyatu dengan kehidupan mereka, sudah menyatu. Karena itu sekali lagi bersyukur bagi yang bisa berangkat dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah ya, menjadi generasi pelanjut dari kami-kami ini. Ya, kita ini akan lewat masanya, anda-andalah yang lebih muda yang akan meneruskan. Mudah-mudahan kami bisa memberi fondasi untuk anda-anda semua bisa berkiprah lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal muwaffiq wal aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.